bersangkutan. Kira-kira kita udah istighfar model kayak begini bulan. Misal cita-cita nggak ngulangin. Kalau yang bersangkutan sama manusia kita datengin minta maaf, hampura, minta ridho, minta restunya. Paling istighfar doang nih, ikut tablik akbar. Sambil main HP lagi istighfar. Ya astagfirullah. Al-ajib selfie. Astagfirullah. Lihat an-nadamah ya ruh taubah. Yang namanya an-nadamah, penyesalan adalah ruhnya taubat. Nah, mungkin kita belum istighfar yang model kayak begitu, tapi Allah sayang sama kita. Supaya dosa kita diampuni, akhirnya dikasih uji. Lalu kita sabar, ujian itu menghapus dosa. Itu kabar gembira pertama bagi orang yang beriman, hatinya bersih. Ujiannya dapat menghapuskan dosa. Yang kedua, ujian itu, musibah itu bisa mengangkat derajat. Derajat kita nggak naik-naik di sisi Allah dengan banyaknya salat, karena salat kita wudunya masih belum sempurna, khusyuknya masih belum sempurna. Betul kan? Zikir kita juga sama lah, masih belum huduril qalbi, belum betul-betul konsentrasi. Bagaimana bisa wusul Allah? Tapi Allah sayang sama kita. Allah pengen angkat derajat kita, dikasih ujian. Tuh, baik sangka sama Allah. Diangkatnya derajat. Kalau naik derajat maka tambah mulia hidup kita. Yang ketiga, ujian itu adalah ketika Allah berikan musibah kepada hambanya yang beriman. Liyahsudul maqasid la yahsudul maqasid illa biha. Allah ingin memberikan hasil maksud kepada hamba tersebut yang tidak akan pernah hasil maksud dengan banyaknya wiridan, dengan banyaknya doa. Kualitas doa kita tahu lah bagaimana. Betul kan? Betul. Sebelum doa kita wal-wal kedua, tak peduli waktu, tak peduli asal, sebelum warak kafe diuntal, tak peduli halal haram. Sementara kata Nabi, man akalal haram, siapa orang makan makanan haram, la yuqbalu salatuhu, enggak diterima salatnya, wala siyamuhu, enggak diterima puasanya, wala sadaqatuhu, enggak diterima sedekahnya, wala yustajabu du'ahu, enggak bakal dikabul doa. Wah, tapi Allah pengen kabul doa kita. Caranya dengan apa? Dikasih ujian. Dikasih apa? Musibah. Akhirnya yang namanya ujian tersebut menjadi wasilah dikabulnya cita-cita kita. Ini bonus bagi orang yang hatinya gak punya rasa gak punya sifat tapi bagi orang yang punya sifat hasud, musibahnya la yujar, nggak bikin dia dapat apa-apa. Capek nggak? Sakit, bukan dapat pahala, malah tambah dosa. Orang marah-marah mulu. Gua dikirim ini. Belum apa-apa udah susur. Pakai Tokopedia atau pakai kopi kirimnya. Betul bagaimana? Belum apa-apa kita udah benci sama orang. Bagaimana tuh musibah mau bikin kita dapat ampunan, dapat diangkat derajat, mau dihasilkan maksud? Betul. Nah, maka di sini nggak salah ya. Dikatakan orang yang punya sifat hasud, dia dikasih musibah, dikasih ujian, la yujar. Ujiannya nggak bikin dia dapat sementara semua ujian hasilnya adalah fabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi yang kabar gembiranya ada berapa tadi? Yang pertama, gimana mau ujian ini? Yang pertama, diampuninya karena kita nggak tahu dosa kita di masa lampau itu banyak atau sedikit. Kemudian kita nggak pernah minta ampun dari dosa-dosa tersebut, tapi Allah sayang sama kita, lalu Allah kasih ujian dan kita bersabar menghadapi itu, maka hasilnya diampuninya semua dosa-dosa kita. Ini mau ulangan lagi, ini berapa kali ulang ya? Yang kedua, ya Allah, kalau anak paut saya jewer-jewerin aku. Diangkat derajatnya. Yang ketiga, dihasilkan maksud dan hajatnya. Makanya banyak orang mau umroh, mau haji, ngomong saya takut kalau di Mekah nanti saya banyak dosa di Indonesia, di Mekah takut nanti saya dibalas sama Allah. Biar kagak dibalas, sebelum ente berangkat banyak-banyak istighfar supaya kagak dibalas di Mekah. Memang di Mekah itu, masya Allah kadang-kadang. Makanya banyak yang nanya persiapan saya gimana tadi mau berangkat umroh, banyak istighfar, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama istri, saya bohongin bini.
Kenapa? Dapat bonus taruh di kos kaki. Udah tahu bini sekarang mah pinter nyari duit. Ada pinter nyari duit pak. Lah bininya Ustaz juga sama pinter nyari duit. Amplop ditaruh di kitab, yang endusin baik, endusin. Ini amplop mana nih? Perasaan ngaji cuma 2 biji. Ini ada amplop baru. Amplop apa di? Amplop sial. Sialan ketahuan lo. Masya Allah. Canda ya, biar kagak ngantuk. Saya ngantuk banget Pak Abdullah. Baru pulang dari Surabaya. Habis ngiringin Habib Umar. Ya Allah, mudah-mudahan dapat berkahnya. Ya Allah, Kapolda aja kemarin kayaknya kagak dinas tuh 2 hari. Ngiring terus ngaji Habib Umar sono, ikut Kapolda Jawa Timur. Lanjutin lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita kepengen musibah yang datang itu menghasilkan sesuatu yang baik, maka hilangkan sifat hasud. Wabasyiris, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Siapa sih orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu kalau dapat musibah dia berkata, saya ini milik Allah. Karena saya milik Allah, terserah Allah, saya ridho. Begitu tuh orang sabar tuh. Udah langsung dipasrahkan kepada Allah, ini milik Allah, saya milik Allah. Innalillah, sesungguhnya saya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan saya akan kembali kepada Allah. Sakarapnya yang punya dia. Tapi kita yakin Pak Bu, Allah itu nggak bakal memberikan ujian di luar batas kemampuannya, betul nggak? Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana. Allah nggak bakal kasih kita ujian ma la taqata lana yang kita nggak mampu untuk mengembannya. Jadi yakin aja ujian itu biasa-biasa saja, sesuai kadar kita. Kalau kita bukan nabi ya paling ujiannya cuma istri cerewet gitu doang. Kalau kita bukan wali paling ujiannya cuma anak nggak bisa ya atur, paling itu sesuai dengan kadar derajatnya manusia. Kalau orang itu derajatnya tinggi di sisi Allah, ujiannya lebih berat. Dulu ada seorang guru saya, ulama deh, nanya sama Abah Guru Sukumpul, minta doa sama Abah Guru Sukumpul. Abah Guru tolong doain Ani juga dong, biar Ani bisa jadi wali. Ngomong gitu dia. Terus kata Abah Guru apa? Jangan deh. Kenapa? Jadi wali berat, ngurusin umat. Tiap malam yang diurusin umat, ujiannya juga berat. Mendingan jadi pecinta wali aja, pecinta wali. Pecinta orang-orang saleh. Insya Allah surganya sama. Mau pilih mana? Mau jadi wali atau pecinta doang? Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, kata Nabi, akan dikumpulkan seseorang bersama yang dicintai. Jadi kita mencintai siapa, maka nanti dikumpulin bareng di situ. Mungkin akan jadi pecinta aja deh. Kagak pakai mikir, kagak pakai ujian berat, insya Allah bareng Mbak. Mau jadi wali tetap mau jadi wali. Jadi wali murid aja deh. Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutin yang ketiga. Wa muzmatu la yuhmadu, kemudian dia akan diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, dan dia tidak akan pernah menjadi orang yang terpuji, enggak akan jadi orang yang terpuji. Cacat yang tidak akan pernah diberikan oleh Allah pujian dalam kehidupannya. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya bagaimana orang mau muji dia, mau menghormati dia, mulutnya aja kejem banget, betul? Betul nggak? Kemana-mana jadi kompor, kemana-mana jadi bukan profesor, provokator. Ya Allah, hari ini ngomongin yang ono, besok ngomongin yang ini. Kemana-mana jadi orang yang bikin permusuhan, maka tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Itu bagi orang yang punya sifat hasud. Lalu yang keempat, ini yang bahaya nih. Wa yaghdab alaihi rabb, dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah udah murka, na'udzubillah min dzalik. Apa yang bisa kita andelin dari hidup kita? Lawang semuanya punya Allah, lalu yang punya murka sama kita. Bayangin coba, bayangin. Bukan karena kita nggak salat. Memang nggak salat juga bikin murka Allah, tapi gara-gara kita benci sama seseorang juga bikin Allah menjadi murka. Sebaliknya Pak, kalau kita punya rasa cinta, rasa sayang sama manusia, Allah juga bakal sayang sama kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman.
Orang yang punya sifat kasih sayang bakal dikasih sayangi oleh Allah yang maha sayang, maha rahman. Ada sebuah hadis qudsi begini, idza ahabballahu 'alal 'abd, ketika Allah mencintai kepada seorang hamba, maka Allah akan bilang kepada seluruh malaikatnya, aku mencintai dia, dan maklumatkan kepada seluruh makhluk bahwa aku mencintai dia dan seluruh makhluk harus mencintainya. Paham nggak kira-kira? Mang Jaed dicintai sama Allah, lalu Allah bilang sama para malaikat bahwa aku mencintai dia, lalu malaikat disuruh menyebarkan kepada seluruh makhluk bahwa Allah mencintai dia dan cintailah dia. Akhirnya semua makhluk mencintai orang tersebut karena orang tersebut dicintai oleh, saya lihat itu kemarin Pak, 3 hari perjalanan, Masya Allah, lautan ribu manusia, yang undang siapa? Cinta semua tuh sama Habib Umar. Kalau bukan karena beliau dicintai oleh Allah, nggak mungkin orang bondong-bondong datang di Jakarta penuh susah. Betul? Istiqlal kagak muat 3 hari Istiqlal. Ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 4 hari malah. Cidodol penuh sesak lagi. Kemarin di Surabaya, kemudian di Gresik, lalu habis dari Gresik lanjut lagi ke Kalimantan Timur. Nggak ada sepi. Itu Allah panggil, aku cinta sama dia. Aku cintai lagi. Kalau Allah mencintai hambanya, maka makhluk akan mencintai secara otomatis, Pak. Gak usah pakai kampanye, gak usah pakai baleho tuh. Hati milik Allah. Allah condongkan hati itu mencintai yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah membenci kepada seorang hamba, maka akhirnya pun hamba-hamba Allah membencinya juga. Sebab Allah pun benci kepada seorang hamba. Masya Allah jemaah. Ini gara-gara apa? Sifat bahaya apa nggak kira-kira? Bahaya terusin baik ya. Jangan Pak, sayang ibadahnya. Dan yang terakhir, ini yang bahaya juga nih. Apa? Wa yaghluk abwabat taufik. Wa yaghluk alaihi abwabat taufik. Dan Allah menutup kepadanya pintu taufik. Pintu taufik ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu ngaji itu pahalanya gede, tapi nggak mau ngaji karena nggak dapat pintu tahu. Ada hidayah, ada taufik. Ketika kita tahu yang baik, yang benar, yang halal, yang haram, itu namanya kita dapat hidayah, dapat petunjuk. Udah tahu, ini pahalanya gede. Sholat berjamaah di masjid pahalanya gede nggak Pak? Yakin nggak? Berarti Bapak dapat hidayah. Sholat jamaah nggak ada. Oh. Berarti belum dapat taufik. Pak, untung sholat jamaah kagak fardu ain, untung hukumnya fardu kifayah. Coba kalau fardu ain, aduh dosa tiap hari kita. Untungnya fardu kifayah. Maka Bapak harus sering-sering ngasih duit sama merbot masjid, karena gara-gara dia kita yang gak pernah ke masjid kagak dosa. Coba satu masjid nggak ada salah satu waktu, nggak ada sholat jamaah, kanan kiri semuanya dosa. Karena fardu kifayah. Masjid kosong nih, asar misalnya, nggak ada yang jamaah sama sekali. Bahkan di rumah-rumah nggak ada yang jamaah juga. Maka satu wilayah kanan kiri masjid 40 kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, dosa kaplik. Nah, tiap hari kita dikuburin dosanya masih apa? Merebut Pak, masih duit, masih rokok. Gara-gara dia itu Bapak, kita semua kagak dosa. Ya Allah. Ditutup pintu taufik oleh Allah sebab karena kebencian kepada sesama manusia. Ngedengerin ceramah mah seneng, tapi ngamalinya susah. Berarti tertutup pintu taufik. Ya Allah ya Karim. Makanya lebih gampang ngasih nasihat sama orang yang ahli maksiat daripada sama orang yang hatinya penuh kebencian. Di ahli maksiat nih, mau tobat kita nasihatin, kita kasih arahan begini, besok dikerjain sama dia Pak. Karena Allah nggak tutup pintu taufik buat dia. Allah nggak tutup pintu taufik buat dia sehingga dia gampang untuk melakukan kebaikan. Tapi ada orang yang udah dari dulu sholat, udah dari dulu ngaji dan lain sebagainya, lalu dinasihatin dengan kebaikan-kebaikan hati penuh kebencian, ditutup pintu taufiknya. Sehingga untuk mengamalkannya susah. Nah, jadi ada 5 perkara yang akan Allah timpakan sama orang-orang hasud. Yang pertama, ketua kelas hafal
Pak Agus ketua kelasnya. Diberikan kesusahan hidup yang terus-menerus, tidak ada habisnya. Kesusahan itu dalam hati, galau dia. Ya, hidupnya gelisah. Yang kedua, musibah yang tidak ada ganjaran pahalanya, gak ada Allah berikan hasil maksud, gak ada Allah berikan angkat derajat, gak ada Allah berikan ampunan dosa, karena hatinya penuh dengan kebencian kepada sesama manusia. Yang ketiga, diberikan kecacatan yang tidak ada kemuliaan, maksudnya hidupnya tidak dipandang mulia oleh manusia. Sebab apa? Sebab yang keempat apa? Allah Kalau Allah murka, maka semua makhluk pun ikut memurkainya. Dan yang bahayanya lagi, yang kelima, Allah tutup dalam hatinya pintu taufik. Pintu apa? Pintu untuk mengerjakan kebenaran, melaksanakan ibadah. Males sepul aja. Padahal kita tahu ini ibadah baik, ini ibadah baik, ini ibadah baik. Pahalanya banyak, tapi kita nggak mau laksanakan. Padahal ada majlis depan rumah, kagak mau datang. Kepleset padahal sampai masjid samping rumah, kagak mau sholat jamaah. Ya Rabbi ajarin. Nah, itu termasuk namanya apa? Tertutupnya pintu taufik. Al-Quran depan mata, masya Allah, kagak pernah kita baca. Nah, jadi kalau kita mau evaluasi diri sendiri, termasuk saya nih yang masih males, bisa jadi kita nggak soleh-soleh itu bisa jadi sebab apa? Hati kita masih banyak sifat benci sama manusia, terutama sifat tersebut. Nah, jadi kalau pengen berubah, dijadikan oleh Allah orang yang lebih saleh, mulai dari hati kita, hilangkan kedengkian, hilangkan kebencian. Ada seorang sahabat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ketemu di sahabat di mana aja, beliau selalu bilang dia ahli surga. Dia ahli, ketemu di pasar dia ahli surga, ketemu di masjid dia ahli surga, ketemu di mana aja dia orang ahli surga. Ente kalau pengen lihat ahli surga nih orang. Ini sahabat yang lain iri. Ya Allah, kenapa dia mulus yang disebut, kita kagak. Akhirnya anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah ibnu Umar, penasaran, pengen tahu amalannya nih orang apa sih, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala bilang dia siapa? Ahli surga. Akhirnya nih orang didatengin rumahnya sama Abdullah bin Umar. Dia minta izin nginep sampai 3 hari, bayangin coba. Dalam fikih boleh orang nginep di rumah orang lain, nggak boleh lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 hari namanya ngekos, bayar kagak. Ya, nggak boleh Pak, walaupun itu saudara kita Pak, jangan nginep lebih dari 3 hari. Kesian orang, makanannya, betul nggak? Airnya, listriknya, ketek bengeknya. Ya kalau dia ngizinin boleh, tapi kadang-kadang hatinya gerendeng, lu kapan pulang sih lu? Suwe doang. Biasa 1 liter bisa 3 hari, 1 liter sehari, gua 20 sama lu. Ini Abdullah bin Umar 3 hari di rumah orang tersebut, dia pengen tahu ibadahnya bagaimana, sampai Rasulullah SAW menyebut dia ahli surga. 3 hari nggak nemu yang istimewa, semuanya standar, biasa aja, sholatnya biasa, puasanya, baca Qurannya, semua biasa. Standarnya orang ibadah biasa. Maghribnya juga masih 3, belum nambah 3,5. Biasa aja. Wah, akhirnya nanya ke Abdullah bin Umar bin Khattab, nanya kepada orang tersebut, saudaraku, sesungguhnya aku kesini bukan pengen nginep beneran. Saya pengen tahu ibadah kamu kayak gimana. Karena Rasulullah setiap ketemu kamu selalu bilang kamu ahli surga. Tapi saya nggak melihat yang istimewa, semuanya sama seperti yang kami lakukan. Coba terangkan apa keistimewaan kamu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut kamu sebagai ahli surga. Dia juga bingung, saya juga nggak tahu ya. Itu kan Rasulullah, tanya sama Rasul. Akhirnya orang tersebut dipikir-pikir, coba dipikir-pikir, ada nggak sesuatu yang istimewa dari kamu? Mungkin ini, apa? Kalau saya mau tidur, saya tiap hari itu dihina di pasar karena saya punya kekurangan, saya cacat. Tapi setiap saya mau tidur, saya bilang sama diri saya dan saya berkata kepada Allah, ya Rabb, saya maafkan semua orang yang menghina saya dan saya hilangkan kebencian dalam hati saya kepada orang tersebut. Dan saya mintakan ampun kepada Allah buat orang-orang yang menghina saya. Subhanallah, ternyata ini istimewanya. Ada hati yang begitu sangat luar biasa dahsyatnya, gampang memaafkan dan gampang
Coba, kita kira-kira begitu apa kagak? Dihina di pasar, sampai rumah gimana? Al-Fatihah khususon bulan bin bulan, mudah-mudahan besok berangkat kerja ketabrak kontainer. Al-Fatihah wa Yasin. Mampus. Kita doain bukan doain bener, doain buruk ya. Ya orang ternyata gara-gara punya sifat begitu tuh orang selalu dibilang ahli surga. Sebab dalam surga itu Pak, ciri orang-orang surga Pak, wal 'afina 'anil nas ya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara ciri ahli surga mudah maafin kesalahan manusia dan mudah mendoakan orang yang membencinya. Coba tuh. Mudah ngedoain orang yang Bapak mendengar difitnah orang nih, bukan tambah fitnah dia. Semoga tambah banyak duitnya. Semoga tambah sehat badannya. Semoga tambah cantik istrinya. Habis itu istri selingkuh. Gitu macam-macam. Inilah hal yang mesti harus kita kerjain. Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Kalau nggak sekarang latihannya mau kapan lagi kita punya sifat-sifat wali kayak gitu? Betul nggak? Ya bau-bau wali nggak apa-apa deh. Daripada wali bau orang soleh kadang ngapa-ngapain deh. Walaupun sedikit kita, yang penting ada dalam hati kita ini pengen keinginan menjadi orang baik. Ya, supaya menjadi orang yang hatinya bersih dari membenci manusia. Kalau kita sudah baik, karena Allah itu melihat hati kita Pak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak lihat rupa kalian, enggak lihat tampang kalian, enggak lihat jabatan kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Nah, Allah lihat hati kita, Pak. Kadang-kadang kita Allahu Akbar kelihatan orang mah cakep, betul. Kadang-kadang tapi hati kita siapa yang tahu kecuali Allah. Maka perbaiki hati, karena disinilah Allah Subhanahu wa taala melihat kita, menilai kita. Malaikat semuanya cuma bisa nyatet. Hari ini Jahit ngaji, si Hamid ngaji, ini ngaji. Disetorin sama Allah nih. Ya Allah, nih hari ini amaliyah hambamu si Hamid misalnya ngaji gini. Berapa tempat gini. Dilihatin sama Allah. Allah nggak akan menerima atau tidak menerima tergantung pada saat melakukan itu hatinya bagaimana. Paham nggak kira-kira? Allah mau terima tuh salat dan lain sebagainya tergantung hati kita kondisinya bagaimana. Apakah saat melakukan kebaikan masih ada kebencian? Apakah saat kita melakukan kebaikan masih ada hasud dan lain sebagainya kepada sesama hamba Allah? Maka itu akan menghalangi ridhonya Allah terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Karena apa? Dalil hadisnya ada tuh. Kita bisa lihat terusin tuh. Ya. Nah kalau di kitab kuningnya ada, kalau kitab swastanya nggak ada. Kan yang putih swasta. Waqad warada. Waqala Abdul Mu'ti, dan berkata Al-Imam Abdul Mu'ti fi syarah Dalailul Khairat, di dalam kitab syarah Dalailul Khairat. Waqad warada, dan sungguh telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hasad ya'kulul hasanat. Sesungguhnya sifat hasud dapat memakan seluruh kebaikan, makan semua pahala kebaikan kita. Kama ta'kulun nar al-hatab, seperti api yang menghabiskan, menghancurkan, memakan, membakar kayu bakar, kayu. Api itu ibaratnya sifat hasud. Kayu bakar itu pahala kita. Pahala kita udah ada, pahala sholat udah ada, pahala ngaji udah ada. Ya Allah, sayang banget kalau masih punya sifat hasud. Ada api yang membakar semua pahala tersebut. Ya Allah, biar pahala itu tidak dibakar atau tidak habis, maka hilangkan apinya, padamkan apinya, hilangkan sifat kebencian kepada manusia. Wa bi bajatin nazirin qad yahsul lil hasid alayhi qad yahsul. Mana tadi? Hilang lagi. Oh udah. Udah babnya beda. Walman mau bisodaqah, udah beda lagi ya. Udah bab beda lagi, bukan lagi hasud. Nah jadi intinya sifat hasud itu seperti api yang membakar kayu bakar, habis pahala kita. Apakah kagak sayang kita Pak? Kita panen, kita banyak panenan, lalu panenan kita nggak kita rawat, dimakan sama hama, betul? Dimakan sama tikus, dimakan sama apapun yang karena kita nggak rawat tuh. Begitu pula kita udah bikin pahala, udah nyari pahala,
udah sholat, udah ngaji, udah silaturahim, udah ziarah, udah birrul walidain dan lain sebagainya, tapi kita nggak ngerawat tuh pahala. Kita biarin hama-hamanya ada dalam hati kita. Hasud, riya, dengki, takabur, sombong, ujub, nggak kita hilangin. Itu ibarat kita nanam hama dalam lumbung padi kita. Lama-lama tuh padi habis enggak? Akhirnya nanti pada saat kita mati dibangkitkan di akhirat, kita bingung, ya Rabb, mana pahala salat saya? Terus beak dihakan Hasan, betul? Udah habis dimakan sama sifat hasud. Ya Allah, mana pahala ngaji saya? Beak dimakan riya. Ya Allah, mana pahala sodako saya? Habis dimakan dengan al-mannu di sodako. Nanti pelajaran setelah ini ngungkit tentang sodako. Itu nanti pelajarannya setelah sifat hasud. Habis itu pahala sedekah. Nah, itu sifat-sifat kita hilangin, kita singkirin supaya apa? Pahalanya tetap terjaga dan bisa nanti kita nikmati di akhirat. Maka ibadah bukan cuma zahir, bukan cuma badan. Kita sudah mulai sholat dari takbir sampai salam, tapi yang paling peran menjaga hati agar tidak punya rasa benci, menjaga hati agar tidak merendahkan orang, menjaga hati agar tidak menjaga hati agar tidak sombong. Masya Allah, itulah yang buat Allah ridho terhadap amaliyah kita. Dan kalau hati kita baik, hati kita bersih, ibadah yang kecil manfaatnya seperti tanah yang subur. Tanah yang subur, ini tanah ini ibarat hati nih. Ya, kemudian ditanam satu benih kecil saja, karena subur tuh benih numbuh apa kagak? Numbuh apa kagak? Subur apa kagak numbuhnya? Subur. Tapi bayangkan kalau tanahnya tandus, Bapak jangankan satu benih, satu ember kita tanam situ tuh benihnya, ada yang jadi apa kagak? Insya Allah. Itulah hati. Kalau hati kita bersih, hati kita itu baik, kebaikan apa aja berkembang, bermanfaat, karena ditanam di tempat yang baik. Tetapi kalau hati kita busuk, hati kita buruk, hati kita penuh dengan kebencian, kebaikan apa saja yang ditanam di situ akan hilang, akan layu, akan busuk, karena tempat menanamnya adalah hal yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah hati yang safal dulu, karena hakikatnya kita bakal selamat, kata Allah dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang-orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat dari sifat dengki, selamat dari sifat riya, selamat dari sifat hasud. Maka itulah orang-orang yang selamat. Sebagaimana Allah juga panggil, ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa yang tenang, yang bersih. Bukan yang dipanggil ya zahir, bukan zahir, bukan badan, tapi yang dipanggil adalah jiwa, hati kita. Maka perbaikilah hati kita, supaya Allah juga memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Ngaji sholat udah, ngaji wudhu udah, sekarang kita lagi ngaji hati, biar tahu apa yang boleh, apa yang enggak. Kalau udah tahu kan enak, tinggal kitanya mau nerusin apa kan? Betul nggak? Kayak kita lagi naik mobil di jalan tol, tahu rambu-rambu, mau belok kanan boleh apa enggak? Boleh. Belok kanan kagak boleh, jangan, kan gitu. Nah, ngaji itu kayak gitu, yang dilarang dan yang dibolehkan, akhirnya kita tahu, tinggal kita mengamal. Ada pertanyaan kok? Cukup ya? Mudah-mudahan manfaat. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan doa kembali kepada Allah. Kita baca selawat lagi kepada Rasulullah SAW agar kita terus mendapatkan rahmatnya Allah dari pintunya Rasulullah. Ada orang nanya sama seseorang alim alamah, bagaimana cara saya membersihkan hati? Membersihkan hati diantaranya dengan banyakin baca Quran. Ya, dawaul qalbi khamsatun. Obatnya hati ada berapa? 5. Yang sering dinyanyiin nama Opik tuh. Itu ngambil dari hadis, tombo hati iku 5 perkara. Dawaul qalbi khamsatun. Obatnya hati 5. Fatilawatun bitadabburil makna. Yang pertama baca Quran sambil mengangan-angan maknanya. Bukan baca Quran kayak kereta, tapi pelan-pelan sambil mengangan-angan maknanya, memahami maknanya. Kemudian yang kedua, walil batnil khala, sering puasa sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa qiyamul lail fil khala, dia bangun di tengah malam yang sepi sendiri, zikir tawadhu hanya untuk Allah, tidak ada yang dia pandang kecuali Allah.
Ya, wa dzikru bis sahari, kemudian banyak zikir. Yang keempat di waktu sahur. Itu obat hati paling mujarab tuh, bangun malam sebelum subuh, ambil tasbih baca Quran, kalau nggak bisa ya banyakin baca istighfar di tengah-tengah malam ataupun minimal menjelang waktu subuh di waktu sahur. Dan yang terakhir, yang paling gampang, wa mujalasatis salihin al fudala, sering kumpul sama orang-orang yang saleh, kumpul sama orang-orang yang dirahmati Allah, kumpul sama orang-orang yang diagungkan Allah, dimuliakan Allah, atau minimal kalimatnya kumpul di majelis-majelis ilmu. Ini termasuk obatnya hati. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil daripada, kalau nggak lima-limanya salah satunya rutinin. Syukur-syukur lima-limanya, gampang kok hati menjadi bersih, hati menjadi tenang, hati menjadi jernih. Kalau hati udah bagus, tadi tuh benih apa saja tertanam di situ akan subur. Tapi kalau hatinya busuk, ente mau dapat wiridan dari wali kutub juga gak bakalan hasil. Sebab hati tidak sumbernya juga tidak baik. Oleh karena itu, ayo perbaiki hati kita dulu. Terus kemudian yang kedua, baca Quran belum lancar Ustaz. Bangun malam ya, siangnya kan kita kerja, memang dablek juga kita ini. Betul. Waktu taklim juga kadang-kadang bisa hadir. Maka ada yang paling mudah apa? Kathratus salati 'alan nabi. Banyakin baca salawat sama Nabi. Niatnya, ya Allah, saya niat baca salawat buat bersihin hati saya. Karena as-salawatu asy-syekh liman la syekh lah. Salawat itu kadang-kadang bisa jadi guru bagi orang yang nggak punya guru mursyid. Dia nggak punya guru mursyid, nggak punya guru yang membimbing dia, maka dengan sering baca salawat nanti Allah akan bimbing dia. Nah, hatinya akan dibersihin. Niat, tapi niatnya benar loh. Saya niat baca salawat buat bersihin hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Itu juga bisa untuk dalam rangka membersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi asyani wa daraji al-badaya jiratal ailal jodi wal karami wasafi nolid najadiza ibdamin tufani gulli ada fanju fiha la takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi asyani wa daraji rabbi fa'fa'na kadim wadinal bihormatim wa amitna fi tariqatim wa mu'afadin minal bidani ya Rasul. Asyani wa daraji sallallahu al-ijabah wa ila hadratin nabi nabi rahman al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Khususan kita Susilawati binti Bulan, Warasmi binti Fulan, Wanani Sukarni binti Jemo, wa Ami Primadani. Anallah yashfa'hum shifaan ajilan shifaan la yaghadir saqaman wala alaman. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rahmah, Nabi Al-Karamah, Sayyidil Anbiya wal Mursalin.
يا ربنا يا كريم استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين بارك وسلم. ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ذا الحمد من بدر الجلال والجلال عظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير ضرر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء. اللهم ارزقنا من العقول أوفارا من الأذان أسفاها من الأعمال أزكاها من الأخلاق أطيابها ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur ala nikmatillah. Terima kasih kepada guru kita yang telah menasihati dan mendapatkan ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Semoga ilmu yang bermanfaat bisa mengamalkannya. Semoga menjadikan orang yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan berguna untuk diri kita dan untuk keluarga kita dan bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang diamalkan. Sedikit sedikit yang malam Jumat kita mendapatkan nasihat dari guru kita, semoga menjadikan orang yang berguna di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.